teman-teman, perkenalkan nama saya Tria Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel dan query dalam Microsoft Access. Di sini saya akan memberi nama file dengan nama data penjualan. Saya akan mengubah format menjadi format IMDb. Klik OK, lalu klik Create. Seperti yang diketahui, bahwa database merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Ketika membuat database Access, kita dapat menyimpan data dalam tabel. Nah, tabel tersebut berbasis subjek yang berisi baris dan kolom. Berdasarkan pengertiannya, tabel merupakan kumpulan dari beberapa record dan fields. Dalam data penjualan, yang pertama-tama kita akan membuat tabel barang. Di sini kita akan membuat kode barang. Di sini kita akan memilih teks dikarenakan teks adalah sebuah tipe data untuk menentukan data yang bisa dimasukkan dengan kombinasi nilai antara teks dan number. Yang kedua, nama barang. Tipe datanya teks, merek atau jenis. Tipe datanya teks, harga jual. Di sini kita akan memilih currency dikarenakan kita akan memasukkan harga. Nah, untuk bagian yang ini kita akan memilih standar. Jika kita memilih currency yang ini, maka harga dalam berbentuk dolar. Maka kita pilih yang standar. Yang kelima, stock. Tipe datanya teks. Lalu kita klik view. View ini berfungsi untuk menampilkan form dalam tabel. Kita akan memperbesar kolom. Kode barang yang pertama 0001. Nama barangnya TV LCD. Mereknya LG 22CS4. 10. Harga jualnya 1.680.000. Stoknya 10. Di sini kita lihat harga jualnya dalam bentuk dolar. Sekarang kita lihat ke dalam di tipe data. Di sini kita ubah ke standar. Nah, berubah seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan menambah tabel desain. Untuk tabel customer. Di sini kita buat kode customer. Tipe datanya teks, nama customer. Tipe datanya teks, alamat,
Dan yang kelima adalah jenis usaha. Lalu kita klik view. View digunakan untuk menampilkan form pada tabel. Sebelumnya kita save tabel customer terlebih dahulu, lalu klik view. Kode customer yang pertama CU501, nama customernya PT Abadi, alamat Jalan Karya Wisata, telepon 061 8772 34. Jenis usahanya jasa. Selanjutnya, tabel detail jual. Untuk harga jual, currency, dan total harga currency. Ini kita save terlebih dahulu. Tabel detail jual. Lalu klik view. Untuk faktur, dua satu satu, kita perbesar kolomnya. Untuk kode barangnya 0001. Harga jual 1.680.000. Jumlah barang 4. Total harga 6.720.000. Kita akan mengubah bentuk dolar ke dalam bentuk standar. Klik view, lalu di bagian currency, kita pilih standar. Lalu klik view lagi untuk menampilkan tabel. Ketika harga sudah berubah, kita akan lanjut ke tabel penjualan. Klik create tabel design. Untuk tabel penjualan, yang pertama faktur. Tipe data teks. Untuk yang bernilai mata uang, kita akan ubah ke currency. Kita akan buat primary key-nya. Lalu kita save dengan nama tabel penjualan. Klik view. Kita akan memperbesar kolomnya terlebih dahulu. Untuk faktur yang pertama 20210001
Tanggal 2 bulan 6 2021. Kode customer CU501, jumlah barang 4, total harga 6.720.000, dibayar 6.750.000, kembali 30.000. Kode user 01. Untuk harga yang berbentuk dolar, kita ubah ke standar. Jika harga sudah kembali, maka kita lanjut ke tabel user. Kita akan membuat primary key di kode user. Klik primary key, lalu kita save tabel dengan nama tabel user. Kita klik view untuk menampilkan tabel. Kita perbesar kolom. Kode user yang pertama, user 01, nama user Muhammad Haidar. Status user admin keuangan. Password user 2020 01. Hak insert ya, hak update ya, hak delete ya. Selanjutnya, kita akan membuat query. Query adalah sebuah permintaan atau panggilan suatu data dalam sebuah database. Di sini ada dua pilihan, yaitu Query Wizard dan Query Design. Query Wizard hampir sama dengan Query Design, hanya bedanya Query Wizard tampilannya seperti kotak dialog. Nah, di sini kita akan menggunakan Query Design. Dikarenakan dengan fitur yang ada di Query Design ini, kita dapat menentukan pengurutan data serta pemilihan data dengan kriteria yang dapat ditentukan pada bagian kriteria. Nah, di sini kita memilih tabel yang memiliki origin key-nya terlebih dahulu, seperti tabel detail jual dan tabel penjualan. Dikarenakan tabel detail jual dan penjualan ini adalah tabel transaksi. Kemudian baru tabel-tabel masternya, yaitu tabel barang, tabel customer, tabel user. Klik close. Lalu kita klik 2 kali pada faktur, klik kode barang, harga jual, jumlah barang, total harga. Di sini kita hanya klik 1 kali pada bagian judul yang sama, supaya tidak memunculkan kolom yang sama dalam tabel. Klik tanggal, klik kode customer, dibayar, kembali kode user.
Nah, di sini karena kode barang sudah diklik pada tabel sebelumnya, maka jangan diklik lagi. Setiap judul hanya boleh diklik sekali agar tidak menampilkan judul yang sama pada tabel selanjutnya. Di sini kita klik nama customer, alamat, telepon, jenis usaha. Di sini nama user, status user, password user, hak insert, hak update, hak delete. Lalu kita save query dengan nama query data penjualan. Klik OK. Lalu kita lihat tabelnya, maka tabelnya akan jadi seperti ini. Ini tabel barang, tabel customer, tabel detail jual, tabel penjualan, tabel user, dan yang terakhir query data penjualan. Halo, nama saya Esther Damayati Karina Tumangger. Saya akan melanjutkan tentang membuat relasi tabel di database Access. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa relationship adalah diagram yang menyatakan hubungan atau korelasi antara satu bidang di dalam suatu tabel dengan bidang pada tabel lainnya berdasarkan kunci tertentu. Nah, untuk membuat relationship dari suatu database, terlebih dahulu kita buka file database-nya. Di sini filenya telah terbuka, jadi langkah awal yang kita lakukan adalah masuk ke database tools, lalu relationship. Di sini sebaiknya kita memilih tabel yang ada foreign key-nya dulu, misalkan tabel detail jual dan tabel penjualan. Kita memilih tabel detail jual dan tabel penjualan dikarenakan tabel ini adalah tabel transaksinya. Di dalam tabel detail jual, ada kode barang dan faktur yang menjadi foreign key-nya. Sementara di tabel penjualan, ada kode customer dan kode user yang menjadi foreign key-nya juga. Setelah tabel transaksinya dipilih, baru tabel-tabel masternya. Tabel barang, tabel customer, dan tabel user. Kemudian kita close. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan field dari tabel transaksi ke tabel master. Contohnya, faktur ke faktur. Di sini saya menyarankan agar kotak centang Enforce Referential Integrity selalu diberi tanda centang. Kita juga harus memberi centang pada kotak Cascade Update Relate Fields. Pilihan ini digunakan untuk mengupdate secara otomatis foreign key pada suatu tabel jika primary key di dalam tabel lainnya berubah. Kotak Cascade Delete Relate Records. Pilihan ini digunakan untuk menghapus foreign key pada suatu tabel jika primary key di dalam tabel lainnya dihapus. Lalu, klik Create. Sekarang, kita pilih kode barang dari foreign ke primary. Kita enforce, lalu create. Selanjutnya, kita pilih kode customer dari foreign ke primary. Enforce, lalu klik create. Yang terakhir, kode user dari foreign ke primary. Kita enforce juga, lalu create. Di sini kenapa disebut one? Karena dia primary key.
Tidak ada yang sama. Kemudian di sini kenapa disebut many? Karena satu orang customer bisa melakukan beberapa kali pembelian. Jika dilihat dari sudut pandang customer, ini disebut pembelian. Setelah disimpan, maka akan terlihat seperti ini. Di dalam satu kode user terdapat 3 faktor. Seperti itulah cara membuat relasi tabel database diakses. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat from dalam sebuah database menggunakan Microsoft Access 2007. Sebelumnya di sini saya telah mempunyai file database-nya yang sebelumnya telah dibuat oleh rekan saya. Langsung saja, pertama kita masuk ke dalam tabel query-nya dulu dengan cara klik 2 kali di bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke bagian create, lalu kita pilih form. Di sini kita bisa mendesain form ini dengan cara mengklik kanan di bagian sini, lalu kita pilih design view. Di sini saya hanya akan menggeser-gesernya saja. Namun jika kalian ingin mendesain lebih bagus lagi, nggak masalah. Cuman di sini saya akan mendesain secara sederhana saja. Di bagian sini saya geser ke arah sini sedikit supaya nantinya di bagian sini dia menjadi penuh. Di bagian sini juga bisa kalian geser. Nah, seperti ini. Yang ini juga bisa kalian lebarin lagi sedikit. Nah, seperti ini. Jika kalian rasa sudah desainnya, kalian bisa melihat hasil dari desainnya dengan cara mengklik kanan bagian sini, lalu kalian pilih from view. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari desain yang telah kita buat tadi. Jika kalian merasa kurang rapi, kalian bisa merapikannya sesuai dengan keinginan kalian. Namun jika kalian rasa desain ini sudah rapi, langsung saja kita save dengan cara kita klik kanan bagian sini, lalu kita pilih save. Di sini saya akan menamainya dengan nama form data penjualan. Jika sudah, kalian pilih OK. Selanjutnya kita akan membuat report. Klik query data penjualan, create, kita cari report wizard, klik selanjutnya, next, faktur, next, kita pilih faktur, next, finish. Sebenarnya sudah selesai ini, kita tinggal mengedit saja. Kita klik kalian ini design view. Ini sebenarnya kita geser saja, tergantung selera kita sih. Kode barang, agak susah sih ngeditnya, desainnya nih.
kita geser dulu yang sini dulu ya, biar nggak mengganggu dia. Setelah kita sudah selesai mendesain, kita kembali ke print. Ya ginilah hasilnya, sudah jadi reportnya. Ya beginilah. Terima kasih, semoga bermanfaat.